kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Haiful Braha, dan teman saya Mbak Lutfia, Mas Ria, Mas Garu, dan Mbak Harani. Di sini kita akan menampilkan apa saja yang kita dapatkan pada Learning Path Week 1. Sebelumnya, kita kembali ke dasaran dari perbankan terlebih dahulu. Saya mengutip sedikit ilustrasi yang ada saya temukan di internet untuk menjelaskan perbankan itu seperti apa sih. Produk perbankan umumnya itu dibagi dua, yaitu funding dan lending, di mana funding akan menghimpun dananya, lalu dari lending akan menyalurkan kreditnya. Bagaimana bank akan mendapatkan profitnya ketika dari penyaluran kreditnya itu bunganya akan mendapatkan lebih besar. Jadi ketika bunga kredit 10%, lalu bunga penghimpunan dana fundingnya itu 5%, itu profit dari perbankannya. Simpelnya seperti itu. Dan ketika kita membahas tentang regulasi perbankan, itu akan dibahas dari OJK, BI, dan LPS. Seperti yang sudah pernah dibahas di mungkin kalau misalnya di Learning Week-nya kita ada di regulasi-regulasi luar. Lalu mengutip sedikit di loan banking, yaitu mengutip dari Pak Arlustis yang sudah kita tonton berhari-hari kemarin. Itu ada 3 faktor untuk mendetermine sebuah loan atau sebuah kredit atau sebuah pinjaman. Yang pertama adalah personnya, yang pertama orang yang meminjamnya. Itu biasanya kita background checking, atau biasanya kalau paling istilah kasarnya di perbankan, slick checking. Lalu yang kedua, itu quality of the collateral. Collateral itu apa? Aset. Jadi ketika orang mempunyai pinjaman, aset-aset apa aja yang bisa mereka istilahnya jamin dari si kredit? Apakah mereka mempunyai laptop, ataukah mereka mempunyai usaha, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah financial statement, atau kesehatan dari usaha atau kesehatan dari keuangan si kreditur, debitur. Jadi bagaimana mereka mengatur cash inflows, cash outflows, dan lain hal sebagainya ketika sehingga keuangan dari si debitur itu menjadi sehat dan bisa diakses sebagai kreditur. Selanjutnya akan menambahkan beberapa elemen dalam dasar dari bisnis bank sendiri, yaitu yang pertama antara lain commercial banking financial models atau model keuangan dari bank komersial. Kita juga biasanya sebagai salah satu bank komersial, di mana model keuangan ini akan digunakan untuk meninjau, mengevaluasi, dan menganalisa keadaan debitur, terutama dalam hal penyaluran dana, sehingga kita bisa menentukan keputusan yang tepat sesuai kebutuhan dari debitur tersebut. Kemudian ada World Bank atau Bank Dunia, itu merupakan bank yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim serta untuk meningkatkan kemakmuran di seluruh dunia, di mana data-data dari masing-masing negara ini dapat diakses di website mereka, yaitu data.worldbank.org, yang telah dianalisa per kuartalnya. Kemudian selanjutnya peran dari bank sentral sendiri, di mana setiap negara pasti memiliki bank sentral, di mana di Indonesia yaitu adalah Bank Indonesia, di mana berperan dalam mengatur dan memantau kegiatan operasional perbankan di setiap negara, serta menjaga stabilitas mata uang negara dan memberikan dukungan terhadap aktivitas perbankan lain, seperti menjadi pemberi pinjaman terakhir, kemudian holding cash balances, dan lainnya. Kemudian moving forward in banking, intinya untuk memadupadankan teknologi dalam kinerja kita dalam aktivitas di perbankan, yaitu salah satunya dengan menggunakan Microsoft Excel dalam mode advance dengan mengaplikasikan formula dan berbagai shortcuts. Kemudian ada financial reports for banks, potential investors, and partners, di mana kita melakukan analisis rasio keuangan yang dengan disusun secara jelas dan mudah dipahami agar di depannya dalam kegiatan perbandingan atau benchmarking dengan laporan keuangan perusahaan lain itu dapat dipahami dengan mudah, baik dari sisi bank, investor, maupun pihak lainnya. Kemudian yang terakhir ada berbagai termin dalam istilah perbankan, di mana menurut Stiles Brothers ada beberapa termin yang famous, yang terkenal, di antaranya seperti Automated Clearing House atau ACH, seperti contohnya transfer elektronik, kemudian EMV chip dalam kartu ATM,
dan home equity line of credits, dan berbagai istilah lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang corporate finance foundations, di mana corporate finance foundation itu merupakan sebuah aktivitas, di mana aktivitas itu untuk melakukan perencanaan suatu keuangan, manajemen investasi, kemudian juga akan manajemen risiko, analisis keuangan, serta pelaporan keuangan hingga dengan keuangan secara pribadi. Kemudian strategi fokus dari corporate finance foundation itu sendiri adalah inventory management, kemudian ada acquisition, kemudian ada borrowing policy atau kredit. Ini merupakan strategi yang digunakan ketika perlu saja. Kemudian ada share buybacks atau pembelian saham. Kemudian juga dikenal dengan kata-kata beta, yaitu adalah ukuran sensitivitas saham atau portfolio terhadap pergerakan pasar dalam model penilaian aset modal atau CAPM. Beta ini digunakan sebagai ukuran risiko yang sistematis. Kemudian ada finance foundations. Apa sih finance itu? Finance adalah sebuah keuangan yang mana berperan dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan bagi perusahaan itu sendiri. Kebutuhannya itu seperti keputusan keuangan yang baik tentang apa yang harus dibeli, kemudian kapan harus membeli, dan juga bagaimana cara membiayainya. Kemudian ada dikenal juga dengan siklus operasional, di mana mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan dalam mengkonversi persediaan itu akan menjadi seperti uang tunai dengan melalui penjualan barang atau jasa. Selanjutnya adalah financial modeling foundation. Financial modeling ini akan melibatkan suatu alat dan teknik untuk menggambarkan kinerja keuangan masa depan bagi suatu perusahaan, di mana financial modeling ini akan melibatkan penggunaan data historis, asumsi, dan proyeksi untuk menghasilkan performa keuangan yang membantu dalam pengambilan suatu keputusan investasi dan strategi bisnis bagi perusahaan. Dan apa saja sih yang dinilai dari financial modeling ini? Yang ada dinilai itu ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement, yang mana ini untuk menunjukkan pendapatan biaya dan juga laba bersih dari suatu perusahaan. Kemudian ada neraca atau balance sheet, yang mana menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada titik waktu tertentu dengan mencatatkan sebuah aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Kemudian ada laporan arus kas atau cash flow statement, di mana laporan ini akan melacak arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode waktu tertentu. Lalu adalah Foundation of Treasury Management, di mana ini adalah fungsi atau divisi yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan pengelolaan aset dan juga pengaturan keuangan perbankan. Biasanya meliputi beberapa hal, yaitu metode pengelolaan model jangka pendek, yaitu manajemen kas, manajemen piutang, dan manajemen utang. Lalu menentukan instrumen investasi, di mana tergantung dengan tujuan investasi. Contoh, jika membutuhkan investasi jangka pendek bisa mencoba deposito, atau yang jangka lebih panjang bisa ke saham atau reksadana. Lalu untuk risiko keuangan adalah mengatur risiko keuangan sendiri, di mana bisnis perbankan tidak luput dari risiko. Lalu ada hedging. Hedging itu adalah strategi untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi harga atau suku bunga atau nilai tukar uang di pasaran. Lalu menentukan jenis pembiayaan modal, di mana ini meliputi penerbitan saham, obligasi, dan pinjaman jangka panjang. Lalu pendanaan melalui sumber internal seperti laba. Dan terakhir untuk memahami suku bunga, karena suku bunga sendiri mempengaruhi naik turunnya bisnis itu sendiri. Oke, bisa dilanjut. Transaksi di zaman sekarang sudah menggunakan penukaran data ya, bukan penukaran fisik lagi. Data science adalah kombinasi matematika dan statistika yang dapat digunakan untuk penerapan teknik-teknik untuk memecahkan masalah praktis dalam finance, perbankan, dan ekonomi. Contoh seperti dapat memprediksi risiko gagal bayar. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keputusan yaitu yang pertama tingkat risiko atau confidence interval. Jadi ketika kita memiliki suatu metode, kita harus memiliki batas kepercayaan, yaitu confidence interval. Biasanya kalau di dalam statistika itu sekitar 5% dari 100%. Lalu adalah sumber data harus beneran bagus, sumbernya harus jelas. Lalu plus minusnya pemilihan metode tersebut seperti apa, real time datanya, lalu interpretasi model. Contoh metodenya seperti regresi. Regresi itu adalah menganalisis hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Lalu Kinnick-Borst itu pengelompokan data. Lalu machine learning. Machine learning itu ada metode pengembangan algoritma data dan interpretasinya atau modelnya. Kita bisa menggunakan RStudio, Excel, SPSF, Minitab, sama Abilene itu untuk visualisasi data.
Statistik dan EA itu tidak bisa dipisahkan karena statistik adalah landasan dari EA, karena statistik itu adalah ilmu dari pengumpulan data hingga interpretasi data, kemudian visualisasi data. EA ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, pengalaman pelanggan, dan pengelolaan risiko dalam perbankan, termasuk proses aplikasi pinjaman, verifikasi identitas, dan pengolahan dokumen. Terima kasih. Ada pertanyaan?